untuk menyembah Tuhan Yesus. Berikan dia sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang baik dan luar biasa. Shalom semua, welcome to the feast, the happiest place on earth. Boleh saya sapa buat mereka yang baru pertama kali datang ke sini, boleh angkat dulu tangannya. We want to welcome you, welcome to the feast, welcome to the family. Nanti setelah feast ini berakhir, Anda bisa ke belakang, ada tempat meja namanya connecting table di situ. Anda bisa ngobrol sama teman-teman tim konektor kita untuk mengenal kita jauh lebih dalam, dan kami pun ingin mengenal Anda jauh lebih dalam. Kita memasuki bulan yang kedua. Gak kerasa ya, tiba-tiba udah bulan Februari aja. Bulan dimana kalau kata orang-orang, love is in the air. Saya jadi ingat kalau memasuki bulan Februari, merenungkan tema untuk hari ini, saya ingat zaman SMA saya nih kalau bulan Februari itu ya. Apalagi kalau udah tanggal-tanggal segini sih belum. Biasanya udah mulai bau-bau 11, 12 tuh. Saya suka duduk sendiri di kamar ya zaman SMA. Aduh, coba kalau aku kayak si, gak sebut nama ya, nanti taunya teman SMA gue ada di sini lagi gitu kan. Kayak si A, anak orang kaya gitu. Jemput cewek aja pakai BMW gitu. Atau aku kayak si B, tinggi, jago basket gitu. Atau kayak si C, mukanya ke Taiwan-Taiwanan zaman saya SMA, belum kayak drama. Jadi orang, kalian bisa tebak ya umur saya. Zamannya masih FC zaman gue. Muka gue kalau kayak si C tuh bau-bau Tao Ming Se gitu kan zaman SMA. Mungkin Valentine ini ku tak akan sedih duduk sendiri. Kulihat tali. Untung gak ada tali di kamar, kalau gak gantung diri gitu kan. Lalu itu satu Valentine di satu masa ketika saya SMA. Valentine tahun depannya atau 2 tahun lagi, lupa. Waktu itu saya tidak sendiri, status saya sudah in relationship gitu kan. Tapi waktu itu sama lagi, aduh coba kalau aku kayak si A, anak orang kaya, ngapelin ceweknya pakai BMW. Mungkin mama si dia akan lebih menerima aku. Aduh, coba kalau aku kayak si B, anak vokalis band gitu. Mungkin saya bisa memberikan Valentine yang lebih spesial buat si dia. I deal with so many insecurities in my heart. Jadinya mau in relationship, mau single. Kalau lu denger Jonas sudah biasa kan. Ternyata gue udah in relationship pun masih ngenes, teman-teman. Lalu speed forward, hidup dengan pattern yang sama. Kalau lagi jomblo ngenes. Lagi in relationship jadinya cones, cowok tapi ngenes gitu kan. Seolah-olah kalau belum punya pacar lu bukan cowok gitu ya. Tapi saya menyebutinnya begitu. Dan saya mengalami Tuhan, ada sesuatu yang saya sadari. Setelah saya mengalami Tuhan, ada masa-masa single, ada masa pacaran. Tapi setelah saya mengalami Tuhan secara pribadi, saya pacaran cuma sekali, yaitu dengan istri saya sekarang. Ternyata kunci kita ini ngenes atau enggak itu bukan di status. Bukan di gue lagi jomblo atau gue lagi gak jomblo. Atau gue dipanggil selibat atau gue dipanggil untuk berkeluarga. Bukan di situ. Bukan juga kuncinya dengan siapa. Dengan siapa penting. Bahkan ada prinsip-prinsip kebenaran firman untuk mencari pasangan hidup itu ada. Dengan siapa itu penting, tapi bukan yang utama. Ternyata yang utama adalah siapa yang kita izinkan untuk tinggal di tempat pertama di hati kita. Kalau kita izinkan seorang pribadi yang tema kita bulan ini berjudul All You Need Is Love. Karena kita manusia diciptakan memang untuk dikasihi. Jadi kita harusnya tempatkan seorang pribadi yang paling expert dalam hal mengasihi di tempat pertama di hati kita. Dan itu bukan pasangan kita. Kalau kita izinkan seorang pribadi
yang rela turun ke dunia, mati dan bangkit buat kita tinggal di situ, mungkin dunia akan bisa bilang kalian ini orangnya galak. Tapi menurut dia, Anda adalah seorang pemimpin yang tegas. Mungkin dunia bisa bilang, ini orang tuh jayus. Buat dia, Anda pribadi yang lucu. Mungkin dunia bisa bilang, ini orang messy, gak ada keteraturan. Buat dia, Anda adalah seorang pribadi yang dinamis, free spirit. Yesus, dialah pribadi yang selalu akan memilih untuk melihat versi terbaik dari diri kita. Dan kalau kita izinkan dia tinggal di hati kita, kita belajar untuk memandang diri kita sendiri seperti Yesus memandang kita. Dan belajar untuk memandang orang lain seperti Yesus memandang orang itu. It will affect us inside out. Di mana kasih Tuhan akan mengalir. Selama 1 bulan ini kita akan bicara tentang love. Tapi bukan tentang kriteria cari jodoh, doa spesial untuk dapat pasangan. Karena kunci kebahagiaan bukan di situ. Either Anda dipanggil untuk selibat, Anda dipanggil untuk punya pasangan atau enggak. Kunci kebahagiaan ada di bagaimana kita menjalani hidup kita sesuai dengan tuntunan firman. Supaya Yesus itu terpancar keluar dari diri kita. Dan disitulah kamu akan menemukan, orang akan menemukan diri Anda itu atraktif. Jadi bukan ilmu pelet. Gimana orang jadi suka sama saya ya. Bukan itu ya, kalau baca broadcastnya, wah kalau gue datang ke sini gue diajarin doa spesial. Di mana semua lawan jenis akan tertarik sama saya. Maaf, itu alamatnya di Gunung Kawi bukan di gereja. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana membuat the best version of yourself flowing outside because you have the best lover in the universe in your heart, which is Jesus. Dan sesuai tema kita tahun ini, Anda akan melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa yang ada di firman-Nya ini. Ada janji Tuhan juga untuk relasi Anda. Tema kita tahun ini, bisa ingetin saya sekali lagi apa tema kita tahun ini? Unfailing promise. Kita akan belajar selama 1 bulan ini gimana melakukan bagian kita supaya janji Tuhan terhadap relasi kita akan digenapi. Di mana saudara dan saya akan melihat kemuliaan, kasih dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam relasi Anda. Entah itu dengan pasangan Anda, dengan orang yang Anda layani, dengan teman kantor Anda. You will see blessing, power, and God's love in your relationship. Are you ready to be blessed by God's word today? Yes, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Dan kita awali feast hari ini dengan bersama-sama mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin, sama-sama kita katakan, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. Come on, church. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Angkat tanganmu. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu yang akan diberitakan hari ini, akan hadirat-Mu yang telah Kau nyatakan di tempat ini. Roh Kudus, kami mengundang Engkau, our best friend, sahabat terbaik kami, hadir di sini, meteraikan mulut hamba, supaya setiap kata-kata yang keluar dari lidah hamba dipenuhi kuasa dan kasih Tuhan. Bukan dari ego, bukan dari pengalaman, bukan dari hikmat manusia, tapi dari hati Bapa. Dan biar semua yang mendengarkan di ruangan ini, Allah Roh Kudus, hatinya sungguh terbuka untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Biar kami semua keluar dari sana sebagai pribadi yang impactful, merubahkan dan dipakai untuk memberkati. In Jesus' name we pray. Amen. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Kita hormati kebenaran firman Tuhan. Sing it together, church. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa sekali lagi. Katakan pada kanan kirinya, you look attractive today. Silakan duduk. Seperti yang tadi sudah saya share sedikit curcol masa lalu saya. Ketika saya jadi Jonas. Ketika saya jadi Jonas, cowok yang ngenes. Dan setelah kenal Tuhan jadi, maaf ya sedikit narsis. Tapi saya ngerasa dulu tuh waktu belum punya cowok, belum punya cewek. Dikat ya di YouTube, waktu belum punya cewek. Saya ini high quality jomblo. Walaupun banyak kekurangan, saya percaya seperti yang saya bilang. Ada satu pribadi yang ngelihat saya itu memilih untuk ngelihat the best version of myself, and it is Jesus. Jadi walaupun masih banyak kekurangan, saya ini high quality jomblo. Tapi saya juga tahu timing Tuhan. High quality jomblo, ada waktunya untuk mendapatkan other high quality jomblo kalau panggilannya untuk berkeluarga. Atau selama-lamanya jadi high quality jomblo, itu pun gak masalah. Buat kita gereja Katolik sama-sama mulia. Selibat atau berkeluarga sama-sama mulia. Semua sama-sama ada perannya. But there always be a God's timing. Tapi saya gak mau bandingin diri saya dengan orang lain ya. Jadi saya cuma membandingkan diri saya before and after. Menyadari kenapa dulu ada begitu banyak insecurity yang menyebabkan mau ada cewek, mau gak ada cewek, hidup saya penuh drama. Tapi ketika udah mengenal Tuhan, belum kenal Lisa, sudah kenal Lisa, it's still the same joy and peace and love. Tapi ketika sudah kenalan sama Lisa, sama istri saya, kami menemukan new vision, higher vision, vision-based relationship. Tapi yang namanya rasa aman, damai sejahtera, sukacita itu ya ada, bukan ditentukan oleh status saya, bukan ditentukan oleh siapa pasangan saya. Dan ternyata kuncinya itu ada di ayat yang tadi. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ternyata itu kunci dari apakah seseorang itu bisa secure dengan dirinya sendiri. Terlepas dari statusnya, terlepas dari siapa pasangannya untuk yang panggilannya berkeluarga. Tapi dia bisa selalu ngerasa secure kalau ayat tadi itu diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Awal pertobatan saya bahkan gak hafal ayat ini. Tapi ketika saya mulai merenungkan makna ayat ini, ketika mulai mengenal firman, oh ternyata karena ayat ini yang jadi pegangan, bahkan saya belum sadar waktu itu saya tuh hidup berdasarkan ayat ini. Hidup saya itu gak perlu dipengaruhi oleh status atau dengan siapa saya berjalan. Kok bisa ya? Apa hubungannya? Apa maknanya ayat ini? Kita bukan akan Bible study membelah ayat ini. Boleh ditampilkan yang ayat 2-nya teman-teman multimedia. Nah, yang menarik di ayat ini dibilang
Jangan kamu menjadi apa? Serupa. Dengan dunia ini cara pandang kamu harus diubah. Kalau cara pandang kamu terhadap dirimu sendiri dan orang lain diubah, kelakuanmu pun akan berubah. Kelakuanmu pada diri sendiri dan kelakuanmu pada orang lain akan berubah. Berubahnya apa? Oleh pembaharuan budi. Ini bicara tentang budi yang diperbaharui. Kenapa bisa diperbaharui? Kalau kita di iman Katolik percaya kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis Roh Kudus, itu tuh udah ada di hati kita. Ada suara hati, ada hikmat-hikmat, ada kerinduan akan firman Tuhan yang kalau diresponi dengan benar, kita tuh tahu gimana harusnya mandang diri kita sendiri. Gimana harusnya mandang orang lain. Dan itu tuh sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Jadi kalau kita lihat Tuhan ya, berkat Tuhan itu banyak yang gratis. Sinar matahari, udara. Kalau yang berdosa nggak dapat udara, kita semua kayaknya di ruangan ini mati gitu kan. Berkat Tuhan pertama ada yang gratis. Tapi ada juga berkat Tuhan terbesar. Apa coba berkat Tuhan terbesar buat kita? Apa coba? Keselamatan. Itu bagian paling susahnya siapa yang ngelakuin? Tuhan ya, mikul salib, dipaku, dimahkotai duri, mati. Bagian tersusahnya Tuhan yang ngelakuin. Bagian kita apa? Terima dengan iman toh? Terima rahmat itu dengan iman. Nah, orang Katolik percaya kalau kita sudah menerima keselamatan itu dengan iman, yang namanya keselamatan itu membawa kita pada hidup baru di mana keselamatan harus dijaga dan dikerjakan. Nah, menjalani hidup baru dalam keselamatan dari Tuhan ini nggak gratis. Ini dibilang kita harus bayar harga. Seolah-olah berat, kenapa? Karena akan ada adjustment period. Seperti saya dulu dibesarkan dengan pola pikir, dengan kebiasaan yang berbeda dengan kebenaran firman. Namanya orang berubah itu kan gak enak ya. Ya. Yang kena sakit sehari biasa minum boba 5 botol. Sekarang lu kagak boleh nyentuh gula gitu kan. Gak enak kan? Saya waktu sakit perut tuh, saya itu dulu kalau makan nasi padang itu sehari 2 kali. Makan siang sama makan malam itu nasi padang. Terus kan perut ya mulai bergejolak ya. Terus cek ke lab ya kolesterol segala macam keluar semua ya. Oh, nasi padangnya jangan lupa parunya harus 3 biji ya. Ya terus cek lab kan. Waduh, sekarang nasi padang sebulan sekali. Aduh, awalnya itu dulu kan ngerokok terus berhenti, lebih menderita berhenti nasi padang guys daripada berhenti ngerokok beneran. Aduh, panas dingin gitu ngeliat rendang tuh. Namanya adjustment period, itu gak pernah enak. Tapi ayat ini bicara tentang adjustment period. Nah, for singles, kalau minimal bagian gak sampai ketemu pasangan hidup yang salah, itu bisa kalian lakukan dengan carilah orang yang mengaplikasikan ayat ini di hidup mereka. Yang udah mengenal kebenaran dan mengizinkan kebenaran mengubah pola pikir dan kelakuan mereka. Nah kita, buat yang single, kalau nggak mau sampai dibilang jadi orang yang salah, aplikasikan ini. Nah suami istri jangan ngelihat ke sebelah, dia sudah mengaplikasikan belum ya? Kalau belum ganti nih suami atau istri. Jangan ya. Suami istri, it's a one way ticket. Jadi mulailah bukan nyuruh-nyuruh suami lo atau istri lo aplikasikan ini. Baca Alkitab, perbaharui budi, bukan. Start from yourself. Dan doakan pasanganmu. Karena kalau kita ngelakuin ini, mencari prinsip kebenaran firman, merubah cara pandang kita dan kelakuan kita, balik ke yang ayat pertama, teman-teman multimedia, thank you. Dan menjadikan hidup kita, tubuh kita ini bukan punya kita lagi. Selalu kita lihat ini sesuatu yang pengen kita persembahin ke Tuhan. You won't be reckless with your life. Dengan makananmu,
dengan kebiasaanmu, dengan pilihanmu, you won't be reckless. Karena ini mau jadi persembahan. Udah ini doang sebenarnya kuncinya. Tapi kan kita ini tadi secara bedah ayat nih. Pengen yang aplikatifnya. Gimana sih ciri-ciri orang yang sebenarnya hidupnya itu sudah berjalan berdasarkan ayat ini? Bukan, ciri-cirinya bukan di sosial media. Ayat favoritku, Roma 12:1-2. Di mobil ada stiker Roma 12:1-2. Bajunya pakai tulisan Roma 12:1-2. Bukan itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya ada 4. Tapi saya hanya akan buka 2. Pengen tahu 2 lagi dong, Res? Ikut LG makanya. Buat yang belum tergabung dengan komunitas atau gereja manapun, komunitas kami memiliki kelompok kecil, bertemu seminggu sekali, memuji menyembah Tuhan dan bahas firman. 4 poin akan dibahas di sel, 2 aja akan saya bahas di sini karena keterbatasan waktu. Sama biar kalian penasaran, jadi datang ke LG ya. Rajin-rajin ya datang ke LG ya. Oke, kita lihat ciri-ciri, 4 ciri, kita hanya akan bahas 2. Ciri yang pertama, oke, teman-teman boleh. Nah, baca sama-sama. Karakter. Karakter ini apa sih? Nih, kalau saya ngobrol sama worship leader kita nih, si Tito nih. Tok, si Andrew tuh orangnya baik ya kayaknya. Oh iya kok, kata Tito. Dia tuh baik, helpful gitu misalnya. Itu karakter atau bukan? Baik ya, helpful, humble. Itu ya contoh-contoh karakter, right? Itu bisa jadi karakter kalau memang Andrew tuh seperti itu di depan saya dan Tito dan semua orang. Bahkan ketika dia sendiri, dia tetap baik, dia tetap humble, that will be karakter, right? Tapi kalau Andrew itu punya switch di kepalanya, oh mau ketemu anak LOJF mode on. Baik nih. Shalom, Res. Shalom, To, gitu kan. Nanti kalau udah nyetir pulang, rumahnya kan jauh nih. Masuk jalan tol, ganti lagi switchnya. Kakinya hilang nih remnya. Terus ada mobil motong. Wah, dari doa berubah menjadi kutuk gitu mulutnya. Itu berarti bukan karakter kalau gitu. Itu namanya, next slide, reputasi. Karakter dan reputasi beda tipis. Orang yang hidupnya diperbaharui akal budinya dan dipersembahkan pada Tuhan mengejar karakter Kristus. Karakter dan reputasi bedanya, kalau karakter adalah siapa Anda sebenarnya. Kalau reputasi adalah orang pikir lo itu siapa. Bisa benar, bisa salah. Pakai contoh. Kalau yang kita kejar cuma reputasi, brother and sister, capek. Zaman saya kuliah, saya pernah, udah pacaran atau belum ya? Anggap salah TTM deh. Sama seorang anak gereja. Dia udah punya pacar, tapi cakep. Terus saya tidak berakhlak karena belum kenal Tuhan. Jadi saya sosor. Cuman dia anak gereja. Karena dia anak gereja, dari denominasi lain. Tapi kan gereja Katolik juga percaya Yesus. Ini karena dia anak gereja yang taat sekali nih. Tiba-tiba teman-teman basket saya sampai geleng-geleng. Ini anak kerasukan apa kalau ngelihat saya? Saya kalau misa itu biasa datang untuk tidur. Sekarang saya catat khotbah. Saya SMS-in sama khotbahnya. Firmanmu tadi di gerejamu ngomong apa? Terus depan kampus nih, lagi ngobrol gitu ya. Maaf, udah gede semua nih. Kalau dulu pergaulan saya ngobrol sama teman-teman basket saya, itu gak akan jauh dari area sekitar selangkangan kata-kata yang keluar dari mulut kami itu. Titut, sambil ngerokok gitu kan. Terus begitu itu cewek lewat, rokok dibuang, baju dirapihin. Kenapa lu Res? Lu ngomong jangan kotor gitu dong. Sampai dia terpikat tuh. Dikirimin ayat gitu. Ayatnya, tanya Om Google. Ayat hari ini.
Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama capek juga. Seolah-olah recognition, kekaguman dari si wanita yang cantik ini, itu nggak worth. Karena saya tuh harus pakai topeng terus gitu. Belum paling susah itu kalau saya lagi tanding basket dan si cewek ini nonton. Karena saya itu kalau main basket, siku kaki kiri kanan tuh kemana-mana terus mulutnya tut gitu kan. Harus berlaga sportif di depan ini cewek gitu kan. Karena ngelihat dia nonton lama-lama dipikir, kok gue bego banget ya ini ya. Jadi akhirnya saya berhasil tuh nelikung tuh. Saya dapat cowoknya diputusin yang lagi long distance. Emang pria tak berakhlak tapi dia sudah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Pacaran cuma 1 bulan, bye-bye. It's so tiring. Tapi mutusinnya gak bilang saya bohong kan. Biasa standarnya penjahat kelamin kelas recehan. It's not you, it's me. Itu salahku kok, maaf ya. Coba kalau saya bisa ketemu diri saya ini masa lalu, saya akan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat gitu kan. Karena dulu yang saya cari adalah reputasi. Capek. Belum itu standar drama anak kuliahan. Kalau udah kerja, tempat kerja punya topeng sendiri. Sama istri ada topeng sendiri. Kalau udah berkomunitas di komunitas ada topeng sendiri. Lagi nyetir lu ada topeng sendiri. Nanti salah pakai topeng. Bahaya lagi. Kalau yang udah cowok-cowok, maaf, saya percaya di sini nggak ada dalam nama Yesus yang memasuki puber kedua. Harusnya pakai topeng versi ini di depan istri yang sah dan pakai yang ini di istri yang nggak sah, terus topengnya ketukar gitu kan. Capek. Hidup nggak akan bisa tenang. Energi habis untuk cuman ngesetting. Kita mau ngomong apa, kita mau kelihatan bagaimana. Tapi kalau kita kejar karakter, ngejar reputasi, gampang di depan, capek di belakang. Ngejar karakter, capek di depan, gampang di belakang. Lu mau sama siapa aja ya kelakuan lu kayak begitu udah. Ketika lu mau mengejar karakter dan kita bicara tentang karakter Kristus, kita menyerahkan hidup kita seperti ayat tadi hanya pada satu penonton, yaitu Tuhan Yesus. Wherever I am, whatever I'm doing, Tuhan Yesus yang nonton hidupku, yang pegang hidupku. Dan aku akan lakukan semua berdasarkan apa yang Dia mau, yang bisa kutemukan di sini. So, ayat ini kalau kita kejar karakter punya makna yang berbeda. Sudah sering dengar kan ayat buat anak-anak berkomunitas yang masih jomblo? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pelayanan dulu, nanti jodoh datang. Ngawur. Berhenti dulu dari dosa, pelayanan dulu, nanti jodoh datang. Ngawur. Bukan gitu ya interpretasinya, bro and sis, om, tante. Kerajaan Allah di sini bicara tentang suatu kondisi di mana Tuhan menjadi raja di dalam hidup kita. Kerajaan Allah, kerajaan ada rajanya. Rajanya siapa? Allah. Dalam suatu kerajaan kehendak siapa yang dituruti? Siapa yang punya aturan? Kerajaan Allah berarti seperti tadi. Menjadikan hidup kita ini sebagai hidup yang dikuasai oleh Tuhan. We do a godly life. Dan godly life bukan bicara tentang seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal. Seberapa paham kita interpretasi Kejadian sampai Wahyu. Seberapa banyak lagu rohani yang kita udah dengar. Seberapa jam kita berdoa sehari, itu semua memang penting. Tapi itu semua sia-sia kalau dilakukan hanya untuk membangun reputasi. Supaya dapat pacar anak gereja. Godly life bicara kita benar harus merenungkan kebenaran firman. Untuk apa? Kita awali hari dengan merenungkan kebenaran firman supaya tahu Tuhan tuh mau kita ngapain hari ini. Tuhan mau bicara ke kita apa?
Paling gampang mau cari tahu Tuhan mau bicara apa ya lewat firman-Nya. Terkonfirmasi, tertulis. Kalau belum bisa ngeliat kebenaran dari yang tertulis, udah sok bernubuat, nubuat seringnya ujungnya jadi lu buat-buat. Tuhan berkata, engkaulah pasangan hidupku. Buka ayat lagi, segala sesuatu harus diuji, kasih tahu aja. Buat yang ngeroh-ngeroh gitu ya, cewek-cewek terutama ya. Aku nih bisa dengar suara Tuhan, Tuhan bilang kamu jodohku. Suruh diuji dulu gitu. Yang tertulis saja kita gak pernah mau renungkan, udah sok-sokan bernubuat, jadinya lu buat ujungnya. Ya, saya percaya gak ada yang tersindir kok di sini, semua anak baik-baik. Kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan kebenaran. Setelah kita tahu Tuhan mau ngapain, kita tahu itu susah, kita berdoa. Tuhan beri aku kekuatan, biar di kantor aku bekerja jadi integritas, punya integritas karena ayat hari ini bicara. Tentang lakukanlah segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi kantorku itu toksik. Jadi aku berdoa, Tuhan kasih aku kekuatan. Kita berdoa, kita datang ke kantor, kita ngelakuin kebenaran firman. Dan itu semua dilakuin bukan buat bangun image. Tapi karena kita tahu hidup kita cuma punya satu penonton, yaitu Yesus Kristus. Lord, I want to please you. Aku ingin hidupku menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Kenapa? Karena kau sangat mengasihi aku. Hidup yang dipersembahkan pada Tuhan harus diawali dari hidup yang menyadari bahwa kita dikasihi. Katakan kanan kirinya, you are love. Makanya itu tema kita, makanya itu tagline kita. Kita harus sadar dulu, pribadi yang minta kita ngelakuin ini itu adalah pribadi yang mengasihi kita. Mau mati buat kita, personal buat kita. Dan dia pribadi yang berkuasa. Jadi semua yang dia mau, pasti itu ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan siapa? Ya kita, orang dia Tuhan, udah sempurna, gak perlu apa-apa. Tapi sebagai seorang Bapa, Allah Bapa di surga tuh pengen bersatu sama kita. So dia berikan tuntunannya. Firman, tradisi suci, dan magisterium gereja Katolik. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang kerajaan Allah, itu artinya kita memulai hidup kita, godly life dipersembahkan pada Tuhan, dimulai dari hari ini. Bukan resolusi ya, cari Romo dulu ngaku dosa, setelah ngaku dosa minggu depan saya akan mulai berubah segalanya. Start from today, start from hari ini, detik ini. Untuk beberapa orang di ruangan ini, mungkin inilah panggilan buat kalian keluar dari ruangan ini. Start live a godly life. Buang itu pornografi. Buang itu link-link gak sehat. Keluar dari grup WhatsApp yang gak ada gunanya kalian ada di situ. Kecuali bikin kalian tambah julid. Buat beberapa orang itu panggilan untuk hari ini. Amin. Start live a godly life. Kapan? Bilang kanan kirinya siku. Today gitu. Today. Jangan ditunda-tunda. Next slide. Nah ini nih, buat yang single dan buat yang couple. Kalau Anda memilih untuk live a godly life today, Anda mencari Yesus sebagai pribadi yang ingin Anda senangkan, you know what? Dalam perjalanan Anda living a godly life, you will find someone who love Jesus. Bukankah ini orang yang paling tepat untuk menjalani hidup bersama kalau Anda terpanggil untuk tidak selibat? Buat yang terpanggil selibat, Anda dipanggil untuk melayani. Melayani full. Dedicate your life to ministry. Full life. Dan itu juga bukan sesuatu yang lebih rendah dari panggilan berkeluarga atau lebih tinggi. Setara. But you still need partner who love Jesus. Everyone need to have relationship with the one who love Jesus. Gak ketemu di keluarga, temukan itu di komunitas. Have a sharing partner, have a mentor. Hidup gak bisa buat dijalani seorang diri. Love Jesus. Dan cara Anda menjalani hidup akan menuntun Anda untuk ketemu orang yang mengasihi Yesus. Gimana untuk yang udah berkeluarga? Love Jesus from yourself. Dari relasi Anda dengan dia akan terpancar kasih.
Dan kasih menutupi segala sesuatu, cepat atau lambat, keluarga Anda pun akan mengasihi Yesus. Waktunya gimana Tuhan? But there will always still hope. Karena saya ngalamin, papa saya mafia. Kakak saya yang pertama, kecanduan narkoba, obat tidur. Kakak saya yang kedua, kecanduan alkohol. It start dari pertobatan mama saya, adik saya, mengalir ke saya. Sekarang kami sekeluarga melayani Tuhan. It can happen in your family. I pray in Jesus' name, especially for someone here. Then, if you seek Jesus, you will find someone who loves Jesus. Jadi, kalau kita pengen jadi atraktif, menarik, tapi bukan menarik buat melet orang, tapi menarik membawa orang melihat kemuliaan Yesus dalam diri kita. Yang pertama kita cari, yang pertama kita kejar adalah satu karakter. And next, ini poin terakhir. Baca sama-sama. Jadilah orang yang bisa dipercaya dan berelasilah dengan orang yang bisa dipercaya. Suatu hubungan yang sehat dibangun dari saling percaya. Next slide, nggak apa-apa. Mutual trust. Gimana caranya jadi orang yang bisa dipercaya? Dari diri kita ya, dimulai dari kita ya. Ya nggak usah panjang-panjang lagi, kembali ke poin nomor 1. Kalau yang kita kejar karakter, kita akan punya integritas kan. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, modelnya selalu sama kan. Kelakuan kita, tutur kata, perkataan, pikiran, perbuatan selalu sama. Itu udah beres tuh, kita udah jadi orang yang bisa dipercaya. Kedua, gimana nunjukin ke orang kalau kita bisa dipercaya? Itu butuh proses. Makanya buat teman-teman yang single tapi udah punya pacar, kalau pacaran tuh jangan physical melulu. Walaupun your love language is physical touch. Apalagi kalau cowok cewek sama-sama physical touch love language-nya, hindari berdua-duaan di tempat-tempat sepi ya, tolong ya. Mungkin iman Anda kuat gitu. Tapi yang lain mungkin gak kuat gitu. Ya udah sama-sama gede, jangan. Jangan terlalu physical. Tanya ke yang udah pada married. It's not everything. It's important, but it's not everything. Sex, it's not everything. Trust is more important. Build your trust dari zaman pacaran. Caranya gimana? Sering-sering quality talk. Duduk di tempat rame, kopi berdua, ngobrol. Teh, boba, terserah lah lu mau minum apa. Air putih kalau lu sehat. Duduk berdua, ngobrol. Your vision, my vision. Your life, my life. Your struggle, my struggle. Your current situation, your current situation. Untuk bikin orang tahu kita bisa dipercaya, ada 2 hal yang dibutuhkan. Gak ada di slide, mau dicatat boleh. 2 poin. Honesty and humility. Jujur dengan diri Anda ketika ngobrol dengan orang yang mau bikin Anda mau buat orang itu percaya pada Anda. Be honest, be humble. Kekurangan kita, pergumulan kita, cerita ke dia. Tapi bukan cerita terus ya, itu orangnya pergi. This is aku being vulnerable. Kamu mau cerita enggak? Let's share life together. Kalau komunikasi seperti ini dimulai dari zaman pacaran dan dilanjutkan ketika sudah menikah, ini sudah menegasikan mungkin sekitar 70-80% konflik di dalam rumah tangga kita. Tapi kalau kerjaan kita selalu pakai topeng yang kita pikirin reputasi, resikonya meningkat jadi 150% tuh biasanya. Ribut ketika sudah berumah tangga atau berkonflik. Kalau Anda orang yang terpanggil untuk selibat, jangan pikir kalau udah selibat jadi romo, jadi selibat awam, udah akan bebas dari konflik relasi. No, pelayanan itu konfliknya juga banyak. A healthy relationship born from mutual trust. Butuh proses. Butuh apa? Humility and honesty. Quality talk.
Biar orang tahu kita bisa dipercaya. Dan carilah orang yang bisa dipercaya. Tips aplikatif sebelum saya tutup. Kalau Anda yang single. Atau Anda yang udah berkeluarga tapi ngerasa gak kenal sama pasangan Anda. Jangan lihat sosmed dia. Jangan lihat cara dia memperlakukan Anda. Lihat cara dia memperlakukan keluarganya. Yang kedua, lihat cara dia bereaksi ketika ada dalam tekanan. Karena di saat itulah karakter itu keluar. Dalam tekanan, dalam masalah, meresponi masalah, dan ketika berkeluarga. Dan saya akan tutup dengan suatu analogi. Dari tadi kita bicara trust. Membangun trust butuh kerendahan hati dan kejujuran. Butuh proses. Butuh effort, benar? Butuh bayar harga, benar? Siapa pribadi dalam hidup Anda yang udah bayar harga paling mahal? Hanya untuk ingin dikenal oleh Anda. Dulu waktu saya pertama kali nge-sell, saya duduk, ketemu LGL-nya, wih cantik. Suaranya bagus lagi, itulah istri saya. Jadi saya udah mau membangun reputasi, menceritakan pertobatan saya yang spektakuler. But Holy Spirit convict me. Res, ceritain dosa masa lalumu, kekuranganmu, dan kebiasaan burukmu. Hah? Cakep nih Tuhan. Justru karena dia cakep. Mau kan sama dia? Kayaknya mau Tuhan. Jadilah dirimu apa adanya. Kayak bergumul gitu di hati. Lagi yang lain nge-sell tuh kan ada pujian penyembahan. Di hati ini debat aja sama Tuhan. Gak mau Tuhan, gue mau jaim katanya. Jangan jaim-jaiman gitu kan. Kayak bergumul aja gitu kan. Tapi akhirnya saya nurut sama Tuhan. Day one hubungan kami dimulai. Dia udah tahu semua dosa masa lalu saya. Sampai dia berdoa, Tuhan kalau ini serigala berbulu domba, jauhkan dia dari LG saya. You know, ketika dia berdoa begitu, Tuhan ngomong apa sama dia? Kamu jangan lihat ceritanya aja, lihat dong hatinya, kata Tuhan. Tapi yang bikin saya terharu waktu itu adalah ketika dia bilang, kata Tuhan, my heart belong to him. Hatiku ini milik Tuhan. Kenapa saya mau menyerahkan hati saya sama Tuhan? Musik. Karena saya menyadari untuk seorang yang kalau saya bikin satu sesi nyeritain semua dosa yang udah pernah saya lakuin yang ngelanggar 10 perintah Allah, mungkin itu butuh 4 kali feast gitu. It's too much and I'm not proud of it. Tapi dia benar-benar mau bayar harga loh. Turun ke dunia. Dia lahir. Bukan di keluarga kaya seolah-olah dia mau bilang, Res, aku tahu rasanya lahir di keluarga yang pas-pasan. Bahkan dia gak punya papa. Di usia muda, tradisi mencatat Santo Yusuf meninggal. Res, aku tahu rasanya jadi tulang punggung keluarga. Aku tahu rasanya disakiti. Aku tahu rasanya dikhianati. Aku tahu rasanya dijulitin. Aku turun ke dunia jalanin hidup seperti ini. Kalau dilihat kisah hidup Yesus itu tragis ya. Menebar kebaikan, mati seperti itu. Buat apa? Dia mau bayar harga buat kenal saudara dan saya. Res, aku mau bayar harga supaya kamu tuh kenal sama aku. Ini percakapan saya sama Tuhan yang bikin air mata saya mengalir waktu itu. Aku sudah mengenalmu. Maybe you can close your eyes. Saya akan menceritakan kata-kata yang Tuhan sampaikan sama saya. Kalian bisa resapi ini sebagai kata-kata dari Tuhan untuk kalian hari ini. Aku sudah mengenalmu bahkan sebelum dunia dijadikan. Setiap kesalahan yang akan kamu buat, yang sudah kamu buat, I know it. Setiap lukamu, setiap pergumulanmu, I know it. Aku turun ke dunia untuk bikin kamu tahu. Aku pun merasakan semua itu. But more than anything, kayu salib itu aku pikul supaya kamu tahu
ada harapan. Terlepas dari setiap pergumulan dan dosa yang Anda alami saat ini, Tuhan mau berkata hari ini, ada harapan. Karena setiap upah dosa, entah dosa yang terjadi dalam diri Anda atau yang Anda lakukan, Dia sudah taklukkan itu semua di kayu salib. Dan Dia menawarkan hidup yang baru dengan Dia bangkit. Res, Tuhan waktu itu bilang sama aku, kamu mau gak kenal sama aku? Kamu mau gak berelasi sama aku? Kamu mau gak temenan sama aku? I will give you life. I will give you wisdom. I will show you the way. Dan lewat relasi Anda dengan Tuhan, ketika Anda memilih untuk mengenal Dia sebagai satu-satunya pribadi yang mau Anda senangkan, you will find love. You will find peace. You will find happiness.